jiwa raga dalam alam ilahi dibakan janji-janji tanyakan simbol peradaban pada putra-putri bangsa dibakan bendera kemenangan di bumi pertiwi. Pertama-tama saya akan praktekkan menggunakan Excel ya. Saya coba share dulu contoh datanya. Nah, ini bisa terlihat file data Excel saya bisa terlihat teman-teman? Bisa, Pak. Oke. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Sebetulnya di dunia kerja ya, metode statistik ini sangat membantu kita, khususnya para estimator ya. Membantu kita itu membantu kita itu seperti apa maksudnya? Contoh di sini, apabila kita melakukan pendataan yang benar, dan tadi yang saya sampaikan bahwa kadang-kadang kelemahannya kenapa di lapangan pada praktiknya jarang menggunakan statistik, karena pada umumnya pendataan itu ya kurang akurat atau kurang terekam datanya secara baik. Contoh seperti ini adalah data proyek. Ini data ini adalah data pada pembangunan ruko ya, yang kebetulan ini pernah saya lakukan penelitiannya. Di sini data dari pembangunan ruko itu dapat dari pertama datanya adalah luas bangunan rukonya, ini variatif dari 464 sampai dengan yang kecil ada yang 72 meter persegi luas bangunan rukonya. Nah, dari masing-masing luas bangunan ruko itu terdiri dari penggunaan material-material ya. Ini saya data ada banyak, ada berapa macam ya, ada 25 kalau nggak salah, 28 kalau nggak salah, 28 macam menggunakan material. Nah, apabila kita sudah mendata seperti ini, tentunya kita bisa menggunakan analisis statistik. Contohnya bagaimana? Nah, di contoh sini ini contohnya kita menggunakan data. Coba saya copy dulu. Ini apa ya? Nah, ini misalkan ini sesuai luas bangunannya, kemudian data penggunaan pasir. Oh, yang luas bangunan 463,5 meter persegi menggunakan pasir 131,09 kubik gitu ya. Nah, sesuai dengan data awal, data sebelumnya ini. Nah, ini tentu apabila kita telah mendapatkan data seperti ini, kita bisa lakukan, kita bisa memprediksi kebutuhan material secara cepat gitu ya, dalam hitungan menit kita sudah bisa mampu memprediksikan semua kebutuhan material proyek konstruksi. Karena sebetulnya statistik ini berlaku umum ya, maka di sini karena kita jurusannya adalah sipil, maka saya memberikan gambaran apa yang bisa kita manfaatkan untuk prediksi statistik dan probabilitas ini. Contohnya diantaranya adalah ini ya, kita bisa membuat rumus untuk prediksi jumlah kebutuhan material ya. Caranya bagaimana? Nah, sebelumnya kita telah sampaikan bahwa analisis regresi itu ada analisis regresi non ganda dan analisis regresi berganda. Apa bedanya ya? Nah, bedanya adalah analisis regresi non ganda ini hanya menggunakan satu variabel independen ya. Tentu jumlah variabel maksimal cuma 2 kalau analisis regresi linear non ganda, yaitu terdiri dari variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat itu adalah variabel yang akan dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, variabel bebas dari judulnya sudah jelas, dia bebas. Karena bebas, dialah yang akan mempengaruhi, ya. Nah, variabel bebasnya di sini adalah luas bangunan, ya.
Kenapa kita menggunakan variabel luas bangunan? Karena ini agar hipotesis kita misalkan dengan diketahui luas bangunan ruko yang akan dibangun, maka jumlah kebutuhan pasir yang dibutuhkan pada pembangun ruko itu akan dapat terdeteksi. Nah, contoh seperti dari data yang banyak, kemudian kita split menjadi seperti ini, ada pasir dengan luas bangunan, ada kerikil dengan luas bangunan, kemudian juga ada semen dengan luas bangunan. Nah, maka ini masuk ke kategori analisis regresi linier non ganda. Kemudian menggunakan Excel, bagaimana caranya? Walaupun sebetulnya kita di awal juga praktekkan, cuman di sini saya akan praktekkan ulang ya. Bagaimana cara analisis regresi linear berganda? Ini kita tinggal, kalau sudah dibuat seperti ini, ya direkap seperti ini, karena kita akan melakukan analisis regresi linear berganda, maka dibuat tabel seperti ini. Kemudian langkahnya adalah klik data, kemudian klik data analisis, dan kemudian sebetulnya di sini ada banyak pilihannya. Kalau kita mau analisis korelasi yang artinya kita akan mengetahui seberapa besar korelasi luas bangunan terhadap jumlah penggunaan material pasir, berarti kita menggunakan analisis korelasi ya, dan lain sebagainya. Ya, nah di sini kita menggunakan analisis regression itu fungsinya adalah untuk menghasilkan model. Maka model itu adalah pada akhirnya kita akan gunakan prediksi. Model ini sebagai rumus untuk memprediksi jumlah kebutuhan pasir. Ya, nah di sini klik regression, kemudian OK. Muncul layar dialog seperti ini. Di sini ada input Y dan input X. Y-nya adalah sebagai variabel terikat, yaitu suatu variabel yang akan kita cari ya. Berarti variabel terikatnya antara luas bangunan dan pasir, maka kita akan membuat rumus untuk memprediksi berapa sih jumlah kebutuhan pasir pada masing-masing luas bangunan ruko misalkan. Nah, maka Y-nya adalah data penggunaan pasir. Kemudian kita blok, kita klik tanda panah ini seperti ini, kemudian kita blok data pasir, kemudian enter, dan kemudian input X-nya itu adalah variabel bebasnya tadi yang akan mempengaruhi berapa jumlah pasir. Berarti di sini menggunakan variabel luas bangunan rukonya. Kita klik tanda panah ini, kemudian kita blok data dari luas bangunannya, kemudian enter. Kita bisa klik residual plot, kemudian standar residual dan normal plot probability, kita klik ya. Oke, kalau seperti ini kita tinggal klik OK. Oh sorry, di sini kita bisa tempatkan terlebih dahulu mau di mana kita menempatkan output analisis. Misalkan saya tempatkan di sini. Setelah ditempatkan maka kita klik OK. Nah, maka akan muncul output analisis seperti ini ya. Ini muncul output analisis yang interpretasinya di sini yang perlu diinterpretasikan karena regresi linear non ganda, maka nilai multiple R di sini. Nilai multiple R-nya di sini adalah 0,808 sekian. Ini yang mengartikan apa? Ini mengartikan bahwa variabel bebas tadi mampu menjelaskan variabel terikat, atau tadi luas bangunan itu mampu menjelaskan atau mampu menerangkan jumlah kebutuhan pasir sebesar 80,8%. Ya, ini makna dari multiple R. Cuman ini ada standar error dan ini ada observasinya 33, mengartikan bahwa data yang kita gunakan sejumlah 33 data. Ya. Kemudian di sini ada ANOVA, ini untuk uji F ya. Di sini kita model yang akan kita gunakan atau hipotesis kita akan kita uji menggunakan F, yaitu antara F hitung dengan F tabel. F hitung adalah hasil dari output analisis ini. F tabel adalah kita menggunakan
distribusi normal tabel pada statistik, ya. Ini fungsinya. Kemudian ini output koefisien ini, ya, berarti ini model untuk memprediksi pasir. Itu kalau kita buat simulasi modelnya itu adalah Y sama dengan, dari sebelah sini aja ya, nggak apa-apa, ini Y sama dengan A ditambah B dikali F. Ini simulasi modelnya itu adalah seperti ini ya, untuk membuat model atau rumus untuk kebutuhan pasir. Y-nya apa? Y-nya adalah kebutuhan pasir, ya, jumlah pasir yang dibutuhkan pada pembangunan ruko, ya. A-nya adalah konstanta atau intercept gitu ya, atau angka koefisien dari variabel Y. Kemudian B-nya adalah angka koefisien atau angka tetap dari variabel X, ya. X-nya tadi adalah luas bangunan. Maka setelah kita munculkan output analisis seperti ini, modelnya menjadi Y sama dengan 28,69495 ditambah D-nya adalah 0,217183 dikali X. X-nya apa tadi? X-nya adalah luas bangunan. Untuk menghitung menggunakan output analisis ini, ya, ini sebab kita apabila kita telah menghasilkan rumus untuk menghitung kebutuhan material, maka material di sini yang saya maksud yang kita hasil analisisnya adalah pasir, maka kita tinggal mengetahui, tinggal mencari informasi luas bangunan ruko yang mau dibangunnya berapa meter persegi. Nah, apabila telah diketahui berapa meter persegi, maka sudah bisa diprediksikan, oh ternyata kebutuhan jumlah pasirnya adalah sekian. Oke, coba kita contohkan. Ini kemudian X-nya adalah, misalkan kita menggunakan luas bangunannya dari data ini ada yang 120, ada yang 150. Misalkan kita menggunakan luas bangunan rukonya 150 meter persegi, maka X-nya adalah 150. Kita enter. Nah, berarti berdasarkan rumus yang kita hasilkan menggunakan statistik ini, analisis regresi linear non ganda menggunakan Microsoft Excel, ini diprediksi bahwa luas bangunan ruko 150 meter persegi ini membutuhkan 61,274 meter kubik pasir. Ini meter kubik ya, meter kubik pasir. Nah, seperti ini gambarannya. Yang walaupun apabila model yang kita hasilkan atau standar error yang muncul di sini masih terlalu tinggi, selanjutnya apabila kita menggunakan Microsoft Excel analisis statistiknya, selanjutnya kita bisa cek di residual output. Residual output kita bisa mengeliminasi data. Data mana yang perlu kita eliminasi adalah data-data yang mempunyai error tinggi atau residualnya yang tinggi. Yang mana yang residualnya yang dilihat ini? Residual inilah yang kita lihat. Dari 33 data ini, ya, yang mempunyai residual tertinggi itulah yang kita perlu eliminasi. Contohnya di sini ada yang 1,17, ini juga 1,17. Cari lagi mana yang paling tinggi. Nah, diantaranya inilah data yang paling tinggi yang selanjutnya kita bisa eliminasi. Oh, ini data nomor 27 bisa dihapus ya, untuk memperbaiki standar error yang ini, karena ini standar errornya masih tinggi. Nah, ini seperti ini apabila kita menggunakan analisis statistik atau analisis regresi linear non ganda menggunakan aplikasi Excel. Kemudian selanjutnya bagaimana apabila kita menggunakan aplikasi SPSS? Nah, coba saya buka terlebih dahulu aplikasi SPSS-nya. Kita menggunakan data yang sama. Hasilnya bagaimana? Modelnya sama atau tidak ya? Dengan
statistik regresi linier non ganda antara Excel dengan SPSS.